kontribusinya, dari apa outcome yang didapatkan dari itu untuk organisasinya. Nah, penilaian tidak hanya sekedar formalitas administratif saja, tapi jauh lebih daripada itu adalah untuk pengembangan, jadi alat pengembangan, kemudian pemberian feedback, dan juga perencanaan karir tentunya, ya karir di masa yang akan datang. Nah, di Indonesia sering kita temuin, sering kita temuin bahwa masih banyak perusahaan. Like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Siswa manajemen yang saya hormati dan saya banggakan. Kembali lagi di materi selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan manajemen kinerja dan penilaian kinerja, gitu ya. Satu materi yang sangat penting dalam manajemen SDM karena ini menyangkut performa individu dan hasil yang didapatkan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, bisa Anda pelajari kembali gitu ya. Oke, saya awali dengan bahwa performance appraisal gitu ya, adalah salah satu aspek krusial dalam manajemen SDM yang tujuannya itu adalah apa? Untuk memastikan kontribusi individu sejalan dengan tujuan strategis. Itu tujuannya. Sehingga yang namanya penilaian berarti atasan memberikan evaluasi terhadap kinerja individu masing-masing. Jadi apa kontribusinya, jadi apa outcome yang didapatkan dari itu untuk organisasinya. Nah, penilaian tidak hanya sekedar formalitas administratif saja, tapi jauh lebih daripada itu adalah untuk pengembangan, jadi alat pengembangan, kemudian pemberian feedback, dan juga perencanaan karir tentunya, ya karir di masa yang akan datang. Nah, di Indonesia sering kita temuin, sering kita temuin bahwa masih banyak perusahaan atau organisasi yang menganggap gitu ya, appraisal ini atau penilaian ini hanya sebagai dasar pemberian bonus gitu ya, namun bukan untuk pengembangan SDM. Kalau jauh lebih daripada itu, ini untuk karir individu tersebut gitu. Sehingga nanti kita akan bahas seperti apa konsep manajemen kinerja dan juga appraisal dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, kita akan mulai dengan mengenal gitu ya, konsep performance management. Ya. Bahwa performance management ini sebenarnya salah satu proses gitu ya, sistematis untuk menyelaraskan, nah ini soalnya, menyelaraskan kinerja individu dengan strategi organisasi secara berkelanjutan gitu ya. Jadi dia tidak hanya evaluasi tahunan, tapi untuk menilai kira-kira kinerja individu tiap karyawan yang dimiliki itu apakah sudah sesuai dengan strategi organisasi, sesuai dengan diharapkan atau belum, sehingga dievaluasi. Jadi tidak hanya tahunan, PIN sebagai salah satu momentum untuk melihat apakah aja karyawan sudah tidak sesuai dengan arah organisasi. Nah, dia melibatkan beberapa setidaknya beberapa aspek penting atau tahapan penting, dimulai dari penetapan tujuan, setting goals, kemudian feedbacknya, pelatihan, evaluasi hingga penghargaan. Ini adalah tahapan-tahapan dari konsep performance management itu sendiri. Nah, di sini tentu ya manajer berperan penting dalam hal ini untuk setidaknya membangun budaya kerja yang baik gitu ya, lingkungan yang baik yang mendukung kerja karyawan, kemudian juga menjadi coaches gitu ya, jadi mentor, menjadi pelatih gitu, bukan hanya evaluator. Jadi karyawan diberikan pengarahan, motivasi dan sebagainya, tidak hanya serta-merta hanya untuk mengevaluasi saja tapi tanpa memberikan pengarah. Dan juga manajer berperan untuk
penilaian itu dijadikan sebagai alat untuk motivasi, gitu, bukan ancaman. Ini yang paling penting, gitu. Bahwa manajer juga harus selain sebagai manajer, dia juga bisa mengarahkan hasil nilai itu untuk motivasi, bukan sebagai punishment, gitu. Sehingga karyawan termotivasi untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki sesuatu yang bersembunyi. Nah, kalau kita lihat di gambar di bawah ini adalah salah satu contoh gitu ya, cycle performance management, siklus daripada konsep manajemen kinerja. Yang pertama adalah plan. Plan ini berupa untuk men-set gitu ya, atau men-setting tujuan. Kemudian ada do, melakukan. Ini ada mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat tadi, meningkatkan capability, kemudian mencapai tujuan yang sudah dibuat. Kemudian namanya cek ini berupa evaluasi tadi, progresnya seperti apa, kemudian problematika dan hasilnya. Dan yang terakhir adalah edge, gitu ya, discuss result, diskusi dan hasil yang sudah dilakukan, kemudian solve problem, gitu ya, masalahnya seperti apa. Itu adalah salah satu contoh siklus daripada manajemen kinerja yang secara umum dilakukan oleh banyak organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh yang sudah dijelaskan tadi, gitu ya. Dan silakan Anda bisa pelajari sendiri. Ini contohnya juga ya, cycle of performance management. Nah, kemudian kita langsung masuk ke satu konsep baru, adalah performance appraisal. Jadi untuk performance appraisal ini atau penilaian kinerja ini adalah salah satu proses gitu ya, untuk evaluasi terhadap kerja saat ini dan atau masa lalu, gitu ya, dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Makanya tiap karyawan, ya, tiap lagi misalkan PNS, itu kan ada yang namanya KPI-nya, gitu ya. Ada standar kinerjanya, rencana kerjanya apa, kemudian hasilnya di bulan itu apa. Itu yang akan dievaluasi oleh atasan. Sama juga dengan job appraisal, gitu. Sesuatu yang sudah di set goals-nya, tujuannya, rencananya apa, kemudian sudah dilaksanakan belum semuanya, gitu ya. Apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Itu performance appraisal, gitu ya. Target yang diberikan apakah sudah mencapai atau belum, gitu. Itu adalah performance appraisal, di mana langkah utamanya pasti satu, menetapkan standar kinerja seperti yang konsep performance management tadi, kemudian menilai kinerja aktual, sekali lagi garis bawah kinerja aktual ya, yang sudah dilakukan di lapangan itu seperti apa, kemudian memberikan umpan balik. Nah, misalkan ada kekurangan, maka biasanya akan diberikan pelatihan, gitu, diberikan peningkatan kapabilitas atau kompetensi dari karyawan tersebut. Oke, saya next. Nah, pertanyaannya adalah why, gitu ya, performance appraisal itu very important, sangat perlu atau penting. Setidaknya ada 5 alasan yang menentukan pentingnya penilaian kinerja itu. Yang pertama, penilaian formal informal ini mendukung, gitu nanti, promosi, kompensasi, dan keputusan retensi karyawan. Jadi kenapa penting? Ini untuk promosi, satu promosi. Jika ada karyawan yang kompeten, karyawan yang bagus kinerjanya, maka dia bisa dipromosikan. Kompensasi, pemberian gaji, benefit, dan sebagainya. Yang pasti, gitu ya. Kemudian keputusan retensi, apakah karyawan itu dipertahankan atau tidak. Itu salah satu alasan pentingnya. Yang kedua adalah bagian dari manajemen kinerja. Perusahaan menjelaskan kinerja dan tujuan organisasi ini pasti mendapatkan karyawan atau memiliki karyawan yang sesuai dengan arah tujuan organisasi, sangat benefitnya banyak begitu untuk perusahaan, sehingga perlu dinilai. Kemudian membantu manajer dan karyawan mengidentifikasi kekurangan dan beberapa keunggulan. Nah, ini terkait dengan strength and weakness karyawan itu, gitu, dan menilai, maka tahu di mana sih letak kompetensi yang kurang nih, atau gap yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang keempat adalah merefleksikan karir dan perkembangan pribadi karyawan. Ini juga karena karir karyawan itu nanti seperti apa ke depannya,
itu juga dari penilaian kinerja yang ada. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, utamanya ini gitu ya. Yang dinilai kira-kira hasilnya seperti apa ya. Oh, ternyata masih ada gap di kompetensi ini misalkan. Oh, masih ada gap bahwa karyawan masih sebelum semuanya menguasai digitalisasi misalkan. Nah, itu maka dari sisi penilaian dibuatlah dasar untuk melakukan pelatihan gitu ya, untuk training net analysisnya atau TNI gitu. Nah, kita next. Tujuan dan proses appraisal. Nah, kalau tujuan tadi sudah disinggung dari awal gitu, setidaknya ada mendapat standar kinerja dulu, KPI dan sebagainya. Nah, tujuan penilaian atau appraisal ini salah satunya adalah menentukan kompensasi gaji atau bonus, menilai kesiapan promosi gitu ya, nilai kebutuhan pelatihan, hingga meninjau rencana karir karyawan. Nah, ini tujuannya ya kurang lebih sama dengan konsep yang di awal tadi, gitu. Utamanya untuk karyawan itu juga sebenarnya. Oh, apa namanya, penilaian ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di PT Telkom Indonesia misalkan, setiap unit itu kan bagian fungsional itu memiliki KPI gitu ya. Nah, diturunkan ke individu. Nah, si individu inilah yang harus mencapai KPI yang sudah ditentukan. Makanya kalau Anda bekerja, Ibu juga bekerja, maka pasti ada standar kinerja. Maka pencapaian kita dalam beberapa semester, beberapa tahun itu harus ngapain sih, gitu ya. Itu contoh tujuannya. Nah, untuk menentukan tujuan dan standar kinerja yang baik itu biasanya kita selalu mengenal dengan istilah SMART gitu ya. Yang pertama apa? Spesifik. Harus jelas tujuannya itu. Harus apa namanya? Spesifik, detail, spesifik tujuannya. Jangan abu-abu. Pada intinya kata kuncinya adalah spesifik dan mudah dipahami, itu yang penting. Ya. Kemudian measurable, terukur. Harus apa namanya terukur, gitu ya. Harus bisa diukur dengan apa, gitu ya. Bisa saja dengan angka atau target jangka pendek atau jangka panjang. Misalnya lebih pada target atau lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian attainable, bisa dicapai. Apakah itu sesuai dengan kemampuan Anda, kompetensi Anda, atau resources atau sumber daya yang Anda miliki, begitu. Jangan terlalu ambisius juga, gitu, karena kalau luar kemampuan, begitu ya. Kemudian realistis, realistis harus relevan dengan kondisi Anda saat ini, gitu ya. Jangan terlalu ambis tadi, berarti ya. Ketika Anda masih cuma bisa sampai C, ya udah sampai C aja, nggak usah lebih-lebihkan, sesuai kemampuan tadi, gitu ya. Kemudian adalah timely atau time bound bahasa lain, gitu ya. Tepat waktu. Harus ada waktu yang ditentukan untuk mencapai tujuan Anda itu kira-kira waktunya kapan? Bahasa kerennya ada deadline-nya kapan? Nah, sebagai contoh, seorang marketing officer di Surabaya memiliki target menutup 5 klien baru per bulan. Spesifik, gitu ya. Marketing officer, gitu ya, bahwa dia ingin apa namanya mendapatkan 5 klien. Dan ukurannya apa? Ya 5 ini. Ada labelnya apa? Targetnya adalah apa namanya 5. Realistik 5 itu ya masuk akal gitu ya per bulan. Kemudian tepat waktu, satu bulan, durasinya adalah 1 bulan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh smart goal, menentukan tujuan yang efektif biasanya. Oke, next. Nah, siapa yang melakukan penilaian? Pada intinya kita selalu mengetahui bahwa selalu atasan itu menjadi yang utama, paling umum gitu. Menilai kinerja bawahan, manajer gitu ya, kepala bagian, kepala bidang dan sebagainya, itu pasti atasan berperan dalam penilaian kinerja atau supervisor gitu ya. Kemudian penilaian diri, self assessment. Biasanya kita diberikan juga form menilai diri kita seperti apa kinerja kita, gitu ya. Kemudian rekan sejawat, kolega kita juga biasanya bisa menilai, atau bawahan menilai atau apa namanya posisi yang di atasnya gitu ya. Atau yang paling keren adalah 360 degree, 360 derajat appraisal, penilaian kombinasi seluruh ini dari atas ke bawah, bawah ke atas, rekan sejawat dan sebagainya, semuanya saling menilai gitu ya. Nah, kalau 360 derajat ini lebih
apa namanya, saya kira lebih objektif gitu. Kenapa? Kan tidak hanya dari satu pihak saja, dan jadi atasan aja, dan jadi bawah, tapi semua orang terlibat dalam melakukan penilaian. Sehingga nanti lihat hasil akhir dari kinerja individu itu seperti apa setelah dilakukan penilaian oleh banyak orang. Gitu ya, siapa yang menilai? Banyak gitu ya, setidaknya 5 ini. Kemudian, metode appraisal. Ada biasanya tradisional dan modern. Tradisional biasanya ada yang menggunakan grafik rating scale gitu ya, yang skor 1 sampai 5 itu, atau juga ranking, narrative form, dan lain sebagainya. Itu tradisional. Ada juga yang modern. Modern ini yang lebih kinian gitu ya. Ada yang namanya behaviorally anchor rating scale bars. Ini biasanya berbasis perilaku nyata. Atau MBO, manajemen objektif, continuous feedback, atau yang sudah kita bahas nanti adalah 360 derajat. Nah, ini yang biasanya modern, yang kekinian. Ini beberapa metode penilaian kinerja. Dan kesemuanya ini akan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan juga jenis organisasi Anda. Tidak semua metode ini sesuai. Ada metode yang memang tidak relevan, ada juga yang relevan. Tinggal tergantung kebutuhan organisasi gitu. Mau menggunakan metode yang mana. Nah, ini traditional methods gitu, silakan bisa Anda pelajari dan baca lagi. Kemudian adalah modern methods gitu ya. Yang mana yang cocok ya silahkan disesuaikan dengan jenis dan karakter organisasi. Nah, kalau yang modern ini biasanya dia lebih struktur, dia berbasis data, objektif. Nah, kalau kita membandingkan antara tradisional dengan modern, tentu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tapi kalau yang tradisional biasanya sifatnya agak mendorong ke subjektif gitu ya. Kenapa dia nilai tidak berbasis perilaku atau deskripsi pribadi? Misalnya saya ranking kritikal. Kelebihannya pasti memang mudah dilakukan gitu ya. Biaya rendah. Tapi ada biasnya. Karena ada yang tidak terstandar dan sebagainya. Itu metode tradisional. Nah, kalau yang modern itu objektif dia. Berbasis tujuan dan hasil kerja yang dilakukan. MBO gitu ya, bars, gas 60 derajat, dan sebagainya. Kelebihannya pasti valid dari struktur. Tapi memang dia memiliki kelemahan, kelemahannya itu pasti memerlukan pelatihan dan waktu yang lebih banyak gitu ya, untuk melakukan penilaian dan lain sebagainya. Itu kelebihan modern dan tradisional. Nah, beberapa bias ya yang sering muncul biasanya dalam penilaian itu adalah ini gitu. Utama yang satu, ada yang namanya halo effect. Halo effect ini apa namanya, kesan awal gitu ya, yang mendominasi seorang ketika saya misalkan first impression, kok dia ini rajin ya, yaudah, itu akan terbawa ke dalam penilaian nanti. Biasanya kita hanya melihat kesan awalnya gitu ya. Kemudian leniency atau severity bias, terlalu lunak atau terlalu keras. Nah, ini tidak bisa juga gitu ya. Jadi aku penilaian apa terlalu lemah gitu ya, terlalu kayak menganggap enteng langsung gitu. Central tendency, nilai rata-rata, dan personal bias. Nah, ini suka tidak suka tadi. Solusinya apa? Nah, ini biasanya ini solusinya gitu ya. Latihan evaluator agar bisa lebih objektif, sistem yang menggunakan sistem tadi. Berarti kan modern tadi gitu ya, modern. Atau gunakan lebih sumber penilaian, tidak hanya atasan aja, tapi rekan sejawat bisa dan sebagainya. Itu lebih bagus gitu. Sehingga tidak hanya satu individu yang menilai, karena perspektif atasan yang orang lain pasti akan berbeda-beda. Gitu. Itu intinya. Nah, biasanya juga dalam penilaian ada yang namanya wawancara appraisal biasanya. Gitu ya. Karyawan juga diwawancara dengan data-data yang ada, ya. Kemudian pimpinan atau yang individu terkait yang diberikan tugas akan apa namanya melakukan wawancara dengan yang bersangkutan terkait dengan data hasil, praktik dan sebagainya, outcome yang didapatkan itu akan dibicarakan dengan baik-baik.
apakah nanti karyawan tersebut diberikan sanksi atau pengembangan dan sebagainya, itu tergantung hasil wawancara. Ini biasanya lebih pada pendekatan yang dialog gitu ya, interaksi antar dua belah pihak. Ya, saya kira itu ya beberapa hal yang menjadi materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Yang pada intinya kesimpulannya adalah bahwa appraisal itu alat pengembangan gitu, bukan hanya penilaian. Ini bisa membantu organisasi mengevaluasi kontribusi individu serta menyusun rencana pengembangan karir ke depannya. Betul, di appraisal itu banyak, ada yang sifatnya tradisional maupun modern. Yang mana yang paling efektif tergantung kebutuhan masing-masing dan ketersediaan resource yang ada. Baik, dalam penilaian wajib dihindari bias gitu ya, subjektivitas dan sebagainya. Dan terakhir adalah bahwa performance management ini adalah pendekatan strategis yang sustainable gitu ya. Dia dalam jangka panjang, dan manajer adalah sebagai coaches gitu ya, bukan sebagai evaluator. Mungkin itu beberapa materi yang saya sampaikan, semoga menjadi manfaat. Untuk hari ini, jangan menunggu waktu, tidak akan pernah tepat. Mulailah dari tempatmu berdiri dan bekerja dengan alat yang kamu miliki. Nah, boleh. Intinya jangan pernah menunggu gitu ya. Kamu ada kemampuan, kamu ada waktu, kita langsung lakukan dengan alat-alat yang kamu miliki saat ini, dengan resource yang ada saat ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda semuanya. Jika video ini bermanfaat, silakan berikan like, komentar, dan subscribe, dan juga share agar teman-teman Anda bisa mengetahui dan mendapatkan materi yang sama dengan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.